Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini perempuan-perempuan yang bersuami muhsanat, kecuali budak-budak yang kalian miliki dari hasil peperangan yang sah. Kitab Allah alaikum, sebagai ketetapan Allah atas kalian. Wa illa lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan dihalalkan bagi kalian selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yaitu mencari istri dengan harta kalian untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Famastamta'tum bihi minhunna fatuhunna ujurahunna faridatan. Maka istri-istri yang telah kalian bergaul dengan dia di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar. Mahar mereka sebagai suatu kewajiban. Wala junaha alaikum fima taraktum bihi min ba'dil faridah. Dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap sesuatu yang telah kalian saling merelakannya setelah ditetapkan kewajiban mahar itu. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24. Bapak, Ibu, serta anak-anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap bermohon kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa, termasuk salat subuh berjemaah ini dan mendengarkan majelis ilmu ini benar-benar berbuat takwa. Kemudian kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Jadi hidayah ini tidak lama kita butuhkan Bapak Ibu, selama di dunia ini saja. Kalau misalnya 3 hari lagi hidup kita, 3 hari ini kita butuh hidayah. Karena kalau meninggal perlu hidayah lagi. Kalau meninggal nampak awak surga, dan nampak awak neraka, hidayah perlu lagi. Jadi ketika orang bertobat di dunia, tobat dari diterima. Tapi bertobat di akhirat dari diterima dulu. Nampaknya neraka yang tobat anda terima. Kita minta hidayah kepada Allah, kita minta sampai waktu meninggal. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 24. Jadi ini masih lanjutkan ayat sebelumnya. Bapak Ibu, perhatikan ayat pertama itu kan dimulai dengan huruf waw. Wow, ini kalau ada huruf waw itu kan artinya dan, itu masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Istimewa Nisa 24 ini Bapak Ibu, ini ayat pertama di juz yang kelima. Baca itu kan, juz kelima ikolah. Ya, apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini perempuan-perempuan yang muhsanah, yang memiliki suami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Ini ketika ayat ini turun Bapak Ibu, perbudakan masih berlangsung. Jangan pernah ada mengatakan Islam membenarkan perbudakan. Nah, Islam itu hadir, budaya-budaya sudah ada, kebiasaan-kebiasaan sudah ada.
Di antara kebiasaan-kebiasaan orang dahulu itu budak-budak itu mereka bisa miliki. Maka di sini Allah buat peraturan di sini kita diharamkan mengawini perempuan-perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Maka budak-budak di sini yaitu hasil perang. Jadi kalau budaya itu kalau orang perang itu sah itu kan. Maka tawanan perang itu kalau perempuan maka dia langsung jadi budak Bapak Ibu. Kalau perempuan itu ada suaminya ketika tawanan perang itu tidak dibolehkan. Tapi ketika dia perempuan itu perang maka dia menjadi budak. Itu memang seperti itu. Tapi Islam Bapak Ibu ketika ada orang yang berdekatan budak itu besar pahalanya. Itu secara Islam masuk untuk menolak perbudakan. Dia tidak dibenarkan menikahi wanita yang sudah punya suami. Di Allah betul-betul menutup satu lagi celah yang bisa merusak kehormatan wanita. Perhatikan Bu ayat atas semua. Betul-betul menjaga kehormatan wanita. Menikahi wanita yang sudah bersuami ini adalah penegasan bahwa ikatan pernikahan adalah kesucian yang tidak boleh diganggu siapapun dalam kondisi apapun. Kecuali dalam konteks sangat khusus perbudakan yang sah pasca perperangan di masa itu. Kemudian Allah mengatakan apa? Kitaballahi alaikum, sebagai ketetapan Allah atas kalian. Dituliskan mereka. Tidak diskusi-diskusi leh. Sami'na wa ata'na. Kalau ada kitab Allah telah dituliskan, telah ditetapkan. Kalau istilahnya kalau DPR kan ketok palu Bapak Ibu. Kalau ketok palu itu nak instruksi gitu. 3 kata yang berat maknanya ini Bapak Ibu, ini bukan adat, bukan kesepakatan sosial. Kitaballahi alaikum. Bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, dan dihalalkan bagi kalian selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Di selain yang telah Allah gambarkan itu boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh menikahi orang yang sesusuan, tidak boleh. Tapi kita boleh menikahi sepupu, boleh menikahi sesuku. Ini agama ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita hadir di suatu kaum dan kaum membuat larangan, kalau kita setuju kan nggak apa-apa juga. Setuju dengan cara kaum itu juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kita ambil Al-Quran menghalalkan dibully orang kawin sepupu yang nggak boleh sesusuan. Kenapa? Pernah kami katakan di sini kenapa di Minang tidak boleh kawin sesuku karena itu orangnya serumah kadang ini tinggal sama-sama sepupu, anak sepupu itu mana ini hanya sesuatu anak sepupu itu. Adik biaman bah jangan kawin sesuku karena kalau kawin sesusuan tidak dibenarkan. Kemudian Bapak Ibu, famastamta'tum bihi minhunna fatuhunna ujurahunna faridatan. Maka istri-istri yang telah kalian, di sini dikatakan kata-kata istri yang telah kalian nikmati, di antara mereka berikanlah kepada mereka mahar mereka sebagai kewajiban. Nah ini Bapak Ibu, ketika nikah tuh mulia maharnya utang mulia, ya kan? Makanya ketika nikah tuh kan dibayar dengan tunai kan, dengan tunai. Kalau utang mulia dengan utang. Tapi ayat ini mengatakan Bapak Ibu, kalau misalnya utang, tidak boleh dia bercampur. Kalau dia bercampur, maka istri-istri yang telah kalian nikmati di antara mereka, berikanlah mereka mahar mereka sebagai suatu kewajiban. Jika itu nikah itu kan, udah kabul, boleh utang. Tapi kalau bercampur, langsung bayar sekali. Itu Bapak. Pokoknya tidak tahu pernah mendengar bayi nikah yang utang. Terima menikahi anak bapak dengan satu perangkat sholat utang, karena pernah ada orang tunai sesuatu lagi. Tapi dibenarkan utang Bapak Ibu. Tapi kalau bercampur harusnya bayar utang-utangnya. Kemudian apa kata Allah di sini lagi Bapak Ibu? Innallaha kana alaikum hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kebijaksanaan, punya kebijaksanaan Allah di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini penutup ayat ini menekankan betul bahwa Allah mengetahui kondisi setiap hamba-Nya. Allah yang menjadikan kita Bapak Ibu. Maka memahami ayat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan betul-betul sami'na wa ata'na. Nak do bernawat dengar langsung wa amalkan Bapak Ibu. Inilah gambaran sekilas tentang An-Nisa 24.
sesuai dengan kesepakatan kita, kuota kita habis. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.